Selain demam, didapatkan juga kondisi kayak seperti muntah, kemudian mual. Berarti ada sesuatu yang kurang baik di anak kita. Sudah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk rawat inap. Berarti makanya kalau misalkan demam berdarah itu banyak pertanyaan, di rumah ada yang sakit yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Hermina? Bertemu lagi dengan saya Dr. Lukman dalam acara Hermina Podcast. Pada kesempatan kali ini, sama seperti episode sebelumnya, saya tidak sendiri pada acara Hermina Podcast hari ini, karena saya sudah ditemani oleh salah satu ahlinya, salah satu dokter anak full timer di Rumah Sakit Hermina Balikpapan, Dr. Medina, spesialis anak. Silakan dok, disapa teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan podcast Rumah Sakit Hermina Balikpapan bersama Medina dan Dr. Lukman. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sudah lama ya dok kita nggak ketemu. Sudah ya, lama dok? banget ya. Terakhir itu kita ngapain ya? Terakhir kita Instagram bahas itu ya? Instagram live tentang batuk pada anak tahun kemarin kayak gitu dok. Oke, kita jadi sekarang bahas yang lain ya. Bahas yang lain yang lagi happening nih dok. Lagi banyak kasusnya di Hermina Balikpapan. Kita akan membahas demam berdarah. Pasti nih ibu-ibu pada penasaran nih. Penasaran nggak ya kira-kira? Berharap penasaran sih dok. Apa sih sebenarnya penyebab dari demam berdarah, bagaimana tata laksananya, bahkan sampai ke pencegahannya kita akan bahas sedikit ya dok hari ini. Jadi kita bahas hari ini tentang demam berdarah atau mungkin kita demam denggi. Demam denggi, benar. Nah langsung aja dokter, sebenarnya apa sih dok demam berdarah atau demam denggi itu dok? Demam denggi itu sebenarnya adalah infeksi virus akut yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah nyamuknya apa? Ya disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Tapi ada juga sih yang disebabkan oleh nyamuk Aedes albopictus. Oh, ada dua tipe nyamuk karena kan dari SMA nih saya hanya belajarnya satu jenis. Ternyata ada dua ya dok yang menyebabkan. Ada sebenarnya ada 4. Yang saya ingat dua itu ya. Aedes aegypti yang paling sering, tapi bisa juga disebabkan yang lain gitu. Oke, terus antara demam denggi saja dengan kan ada anak saya demam berdarah nih. Anak saya demam denggi nih. Itu perbedaannya apa, dok? Kalau demam denggi dia tidak ada. Jadi perbedaannya sebenarnya adalah di pemeriksaan laboratoriumnya ya. Jadi hematokritnya atau kita mungkin sebutnya kentalan darah atau perambasan plasma. Kalau di hematokrit pada kondisi demam denggi dia tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kalau pada kondisi demam berdarah denggi selain didapatkan ada perambasan cairan, juga ada kondisi di mana perdarahan. Perbedaannya di situ. Jadi kalau demam denggi biasanya anaknya kondisinya tidak ada perdarahan sama sekali, tidak ada perambasan cairan. Bedanya di situ. Lebih bahaya manakah atau sama-sama bahaya dua-duanya? Sebenarnya dua-duanya sama bahaya, cuma yang lebih membahayakan jiwa atau terjadi kondisi yang namanya shock itu yang demam berdarah denggi. Oke, dokter. Terus untuk penularannya sendiri, kan tadi melalui nyamuk ya. Apakah sesama manusia antara anak A dengan anak B dia bisa terjadi penularan? Sebenarnya penularannya ya dari si nyamuk itu menggigit anak yang A, kemudian membawa vektor atau virusnya, kumannya terus menggigit yang lain. Jadi bukan menularkan antar manusia ke manusia, tapi seperti batuk itu bukan, tapi karena gigitan nyamuknya itu sendiri. Ya, berarti makanya kalau misalkan demam berdarah itu banyak pertanyaan, di rumah ada yang sakit yang sama gitu, atau di sekolah. Betul. Oke. Jadi pertanyaannya nggak jauh-jauh dari situ sih. Berarti berpengaruh dengan kondisi lingkungannya. Betul. Lingkungan seperti apa dok yang merupakan resiko untuk terjadinya penyebaran? Misalkan banyak tempat genangan air, terus habis itu banyak sampah yang nggak ditutup. Ya biasanya tempat yang nggak bersih ya. Hygiene-nya kurang. Kurang. Oke, dok. Jadi memang salah satu faktor resikonya adalah hygiene yang kurang itu ya dok. Salah satunya. Terus untuk gejalanya seperti apa dok? Gejalanya demam pasti. Karena namanya demam berdarah ya dok. Jadi kalau demam berdarah itu pasti demamnya mendadak tinggi atau dia akut, jadi segera. Ujung-ujung anaknya demam gitu, demamnya naik turun. Dan kita biasanya mengenal yang namanya warning sign atau tanda bahaya. Apa itu dok? Nah selain demam didapatkan juga kondisi kayak seperti muntah, kemudian mual, nyeri kepala. Gejala sertanya? Ya, jadi seringkali anak-anak yang bisa menyebutkan keluhan, dia bisa menyebutkan ada, aduh rasanya perutku tuh mual banget kayak mau muntah gitu, atau ada muntah, kemudian ada keluhan nyeri kepala, matanya rasanya sakit gitu, badannya pegel-pegel, biasanya gitu. Biasanya gitu ya? Ya itu awal-awal, biasanya terjadi pada hari pertama sampai hari ketiga, demam.
Gitu. Terus kapan kan kalau misalkan dari penjelasan dokter nih kok kurang lebih sama seperti demam pada umumnya ya dok gitu. Terus kapan nih kita perlu curiga bahwa ini demam berdarah ataukah memang kita harus cek lab dulu atau ada lab tertentu yang kita periksakan seperti itu? Jadi kalau misalkan ada demam disertai tanda-tanda bahaya tadi yang warning sign tadi atau tanda bahaya yang tadi saya sebutkan, kemudian demamnya naik turun, pada hari keempat demamnya turun, anaknya lemes, kemudian nafsu makan menurun, ya udah sebaiknya memang dicekkan darah. Nah, nanti kalau pada saat pemeriksaan darah didapatkan tanda hasil trombosit atau keping darah merahnya itu turun di bawah 150.000, ada juga yang kita dapatkan kasus langsung turun di bawah 100.000. Nah itu tetap kita curiga ke arah demam berdarah. Apalagi kalau kita tanya misalkan maaf di dekat rumahnya atau sekitar lingkungannya ada yang sakit demam berdarah atau enggak. Nah, kita tetap patut curiga ke sana. Gitu. Terus untuk penegakan diagnosis pastinya, Dok? Penegakan diagnosisnya dengan diagnosiknya. Ada pemeriksaan sampel darah selain pemeriksaan untuk melihat trombosit, kemudian hematokrit, pemeriksaan NS1 atau untuk diagnostiknya ya. Itu jadi mengetahui gimana hasil apakah memang positif atau tidak. Sama pemeriksaan IgM dan IgG, jadi semacam imunoglobulinnya gitu ya. Itu diperiksakan di demam hari keberapa dok? Ada yang di hari pertama dan hari kedua itu NS1, hari kelima, hari keenam itu yang IgG, IgM. Yang penting kita lab dasarnya adalah melakukan pemeriksaan darah lengkap ya dok? Betul. Karena juga tanda bahayanya kita identifikasi di sana juga. Oke dokter. Terus dok, benar nggak dok? Terapinya adalah salah satunya, kan banyak nih ibu-ibu makan jus jambu, minum jus jambu yang banyak atau sari kurma ini dok. Itu benarkah? Apakah dia menghilangkan virusnya atau dia menaikkan trombositnya atau dia memperbaiki kondisi umum saja sebenarnya? Jadi untuk terapinya pada kondisi demam berdarah intinya adalah hidrasi cukup atau penuhi kebutuhan cairannya. Jadi penuhi kebutuhan cairan tubuhnya itu sendiri. Bebas sih sebenarnya mau minum apa ya, mau minum jus jambu boleh, asal nggak nyeri perut, kemudian sari kurma juga terserah aja. Yang penting penuhi kebutuhan cairan. Jangan sampai mengalami kondisi dehidrasi atau kehilangan cairan cukup tubuh karena cairan yang cukup banyak. Karena terapinya dari dulu sampai sekarang ya kebutuhan cairan. Betul itu. Mungkin juga buat ibu-ibu di luar sana diperhatikan kalau misalkan mau memberikan jus-jus jambu atau jus buah apapun kepada anaknya, jangan yang kemasan ya dok, karena itu ada pengatur keasamannya, nanti malah membuat anak tersebut atau pasien tersebut jadi tambah mual, tambah nggak mau makan seperti itu. Karena jujur nih pengalaman pribadi dok. Jadi saya dulu pada saat terkena demam berdarah memang banyak nih dikasih minuman-minuman kemasan. Akibatnya memang saya tambah muntah berdarah seperti itu. Gitu. Jadi itu harus diperhatikan buat ibu-ibu di rumah. Terus dok, kapan nih tanda bahayanya perlu kita waspadai? Tadi kan dokter bilang hari keempat nih ada penurunan demamnya gitu, seperti yang iklan-iklan zaman dulu nih dok, itu kan ada demam seperti tapal kuda. Nah itu seperti apa dok maksudnya? Jadi kalau ada tanda-tanda misalkan kekurangan cairan, kemudian ada perdarahan hebat seperti mimisan, gusi berdarah, nggak mau makan minum, udah lemes, langsung ke rumah sakit gitu. Jadi jangan ditunggu-tunggu karena tanda bahayanya demam hari keberapa pun ya? Biasanya hari ke-4 itu tanda bahayanya sebenarnya. Di situ ada fase. Nah ini masuk fase kita ya. Fase demam yang hari 1 sampai hari ke-3. Kemudian fase kritis hari ke-4. Ada juga yang muncul di hari ke-5. Nah itu udah hati-hati, biasanya 2x24 jam ada yang mengalami kondisi fase kritis. Fase kritis biasanya anaknya udah gak demam, suhunya udah turun, tetapi anaknya jadi males makan, minum, tampak lemas, ada perdarahan atau gusi berdarah. Nah itu harus hati-hati. Nah pemikiran pertama sebagai orang tua, tidak boleh lengah ya, jadi harus rajin ngecek dengan termometer, cek suhu, kemudian pastikan anaknya ini gimana kondisinya. Perhatikan juga kencingnya. Kalau anak nggak kencing lebih dari 4 jam, 6 jam, kemudian kencingnya itu warnanya udah pekat atau kuning. Seperti teh. Itu dari harus hati-hati ya. Berarti sudah ada tanda dari indikasi kekurangan cairan ya dok? Betul, sudah penolongannya bukan lagi dari minum saja, tapi kita perlu infus. Betul sekali. Supaya lebih cepat ya dok? Oke dok. Terus dok, untuk demam berdarah ini, misal nih zaman dulu pernah terinfeksi, sekarang bukan sekarang, maksudnya kedepannya boleh
Bukan boleh. Tapi bisa terinfeksi Bisa. atau Oh, enggak lagi? tentu bisa. Bisa Tentu ya, bisa. Dok? Nggih. Gejala-gejalanya pasti akan sama. Oh, oke. Gitu. Jadi buat sahabat Hermina di luar sana, jadi kalau misalkan ada yang bilang demam berdarah tidak bisa terinfeksi kedua kali, berarti hoax ya, Dok? Bohong ya, Dok? Tetap masih mungkin Tetap bisa terkena. Kalau misalkan ada faktor risiko seperti hygiene lingkungan yang Iya, kurang, seperti betul. itu ya, Dok. Kalau misalkan itu tidak tertangani Iya. seperti itu. Oke. Terus untuk pencegahannya, Dok, supaya tidak terjadi wabah atau terinfeksi. Kalau untuk pencegahannya ada yang namanya 3M plus. Kalau 3M itu satu mengubur barang bekas. Kemudian menguras. Ya kalau punya air yang di ember terus nggak ditutup pakai tutupan itu kan pasti akan beresiko jentik nyamuk tumbuh. Kemudian mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan lagi. Sama plusnya itu adalah pakai lotion anti nyamuk atau menutup tempat tidur atau ranjang dengan Kelambu ya, iya kelambu. salah satunya itu. Ya tadi kita belum bahas yang itu loh, Apa, yang Dok? fase demamnya tuh Oh, ya. iya, Dok. Ya fase penyembuhan. Mm-mm. Tadi kan fase demam kritis terus terakhir penyembuhan. Penyembuhan, Nah, benar, Dok. kalau fase penyembuhan biasanya terjadi setelah 2 kali 24 jam dari fase kritis. Iya. Biasa anaknya tuh bugar. Anaknya jadi lebih kuat nafsu makannya, nggak demam lagi dan bisa muncul ruam. Ruamnya justru di fase penyembuhan. Iya, fase penyembuhan tapi namanya bukan bukan ruam yang kayak peteki atau titik-titik Titik-titik bukan. perdarahan itu bukan ya, Dok? Bukan. Oh, Jadi iya, iya. kayak macam Oh, rush kayak oke. putih-putih terus pinggirnya merah-merah Oh, gitu. oke. Itu berarti menandakan sudah Iya. fase Iya, penyembuhan. dan Oh, kadang-kala gatal-gatal gitu. Oh, oke. Berarti bukan, karena saya pernah nih, Dok, nemu kasus seperti itu. Yang saya pikirkan adalah alergi atau apa. Berarti memang Bukan. itu fase penyembuhan. Oke, Insya Allah seperti itu. berarti sudah kembali sehat. Oke. Gitu. Oke, Dok. Ada lagi, Dok, yang mau disampaikan closing statement ya? untuk demam berdarah? Jadi sebagai orang tua kita harus waspada, harus awas terhadap demam yang terjadi pada anak-anak Ya. kita. Jadi jangan meremehkan demam ya. Demam itu kan adalah suatu kondisi adanya suatu infeksi. Nah, kalau demam saja kemudian keesokannya disertai dengan muntah, kemudian disertai dengan nyeri perut, kemudian nafsu makannya menurun, ada seperti mimisan, gusi berdarah, segera dibawa ke rumah sakit ya. Kalau demamnya sudah naik turun sampai dengan hari ketiga, segera dibawa ke rumah sakit. Mungkin bisa dipertimbangkan untuk pemeriksaan laboratorium nggih. Kemudian kalau memang ada tanda-tanda indikasi yang mengarah ke warning sign atau tanda bahaya, berarti ada sesuatu yang kurang baik di anak kita, sudah mungkin bisa dipertimbangkan untuk rawat inap jikalau memang kebutuhan cairannya tidak terpenuhi dengan baik ya. Kalau misalkan anaknya mau minum dengan baik, mungkin bisa lah di rumah ya rawat jalan ya. Tapi kalau misalkan kita tidak mampu untuk mengatasi cairannya, bisa nggak ya? Ya udah rawat inap aja. Oke. Jadi itu tadi closing statement dari Dr. Medina terkait demam berdarah. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat berguna untuk kedepannya seperti itu. Mungkin selain itu kita perlu jaga daya tahan tubuh ya, Dok. Vitamin, olahraga, ya, tidur nutrisi cukup, harus penting ya. benar. Istirahat harus cukup. Oke, terima kasih banyak Dr. Oke, Medina atas siap, waktunya di siap, tengah siap. kesibukannya. Tadi habis dari praktek lari-lari langsung ke sini ya, Dok. Terima kasih Dr. Oke. Medina, semoga apa yang kita sampaikan tadi seperti saya bilang bermanfaat buat kita ke depannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang sahabat warahmatullahi Hermina.